Qul wal qadiru ala ayab asa alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dan ba'd. Katakan Muhammad, Allah itu berkuasa ya untuk mengirimkan kepada kamu siksa. Loh, Allah itu kuasa loh, mau mengadab kamu dengan cara mengirimkan siksa itu. Min fawqikum, dari atasmu atau dari bawah kakimu. Yang dari atasmu itu kalau zaman dulu yaitu Allah mengadab dengan diturunkannya hujan, tapi hujan batu, batunya besar-besar. Coba bayangkan, hujan batu besar-besar, kalau kena kepala ya pecah, mati juga. Tapi kalau zaman sekarang rupanya tidak seperti itu Allah mengadabnya, melalui bermacam-macam momennya, angin belitung, angin puyuh, angin macam-macam yang selalu mengobrak-abrik daerah tertentu, yaitu rumah sama roboh, pohon sama roboh, ya mobil-mobil kejatuhan apa tanaman atau pohon yang besar. Itu semua itu azab dari atas, itu dari langit, dari atasmu. Allah berkuasa untuk begitu itu. Nah itu semuanya azab itu akan diturunkan kepada orang-orang yang lupa pada Allah gitu. Awal bisakum syi'an, dan akan mencampur aduk kamu itu dengan golongan yang lain. Nah ini orang itu tidak mesti hidup dalam satu komplek itu seragam, semua Islam, semua iman, semua. Belum tentu. Kamu bisa tinggal di daerah di mana di situ ya ada masjidnya, ada orang Islamnya, tapi penjahatnya banyak, banyak copetnya, banyak malingnya di situ, banyak perampoknya tinggal di situ. Nah, ini ujian dari Allah. Kamu ada juga yang diperlakukan seperti itu, dicampur aduk dengan golongan yang lain, hidup satu tempat. Nah, wazika ba'dukum ba'sa ba'd. Nah, kamu nanti akan merasakan kejahatan sebagian dari sebagian yang satu dan sebagian yang lain. Artinya apa? Karena penghuninya macam-macam itu, ada yang baik, ada yang buruk, ada penjabat, ada pejahat, ada maling. Ya nanti orang-orang yang baik-baik ya suatu ketika malam-malam datangi maling, ya ngambil mobilnya, ngambil sepeda motornya, mengambil barang-barangnya. Itu namanya kamu diuji dengan apa? Disuruh merasakan sebagian kejahatan dari bagian satu dengan yang lain seperti itu. Undur kaifa nusarrif, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayatku, mudah-mudahan mereka itu memahaminya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq, dan Allah mengadab kepada Allah ya, dan Allah mengadab dengan ya azab tadi itu kepada kaummu, dan itu hak, itu benar-benar, itu azab Allah yang datang seperti itu. Qul lastu alaikum biwakil, Allah beritahu kepada Muhammad, nah, aku tidak menanggung ya perbuatanmu itu. Ya, jadi kalau ada orang yang kena siksa seperti itu, ya kita itu ya disuruh mengatakan, aku tidak menanggung apa yang kamu rasakan. Kamu disiksa itu urusanmu sendiri itu. Likuli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Semua berita, ya berita, apalagi yang diberitakan dalam Al-Quran, cerita tentang Musa, cerita tentang Muhammad, cerita tentang pada nabi-nabi yang lalu itu mustaqarrun, itu ada tempat kejadiannya. Jadi yang diberitakan itu betul-betul pernah terjadi gitu loh, di suatu tempat dan dulu terjadi benar. Wasawfa ta'lamun, dan kelak kamu akan mengerti itu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, jika kamu melihat orang-orang yang
menjelek-jelekan, memperolok-olok ayat-ayat kami. Ada orang duduk-duduk bersama kok mengolok-olok ayat Al-Quran umpamanya. Maka orang Islam diperintahkan fa'rid anhum, hendaklah kamu memalingkan diri dari mereka itu. Hatta yahudu fi hadisin wairi, sampai atau sehingga mereka itu memindahkan pokok pembicaraannya selain menghujat Al-Quran. Kalau sudah dia ngomongnya biasa-biasa, tidak menghujat Al-Quran, nah kamu boleh itu duduk-duduk bersama saya itu. Ba'ima yunsyana ke syaitan, dan jika setan itu melupakan kamu, ya, dalam arti lupa, tidak menyadari bahwa duduk bersama mereka orang yang menghujat Al-Quran itu tidak boleh. Kalau dia lupa, terpaksa dia duduk-duduk itu di situ bersama mereka itu. Lalu perintahnya fala taqud ba'da zikra. Tapi kalau kamu sudah ingat bahwa seperti itu, berbuat seperti itu tidak boleh, ya, dilarang kita bersama duduk dengan orang yang menghujat Al-Quran. Kok kamu lalu sadar gitu, kamu jangan duduk itu. Jadi kalau kamu sudah sadar, oh ini tidak boleh ini, nah, makanya kalau kamu sudah sadar seperti itu, kamu jangan duduk bersama orang yang zalim tadi. Wa ma laladzina yattaquna min kisabihim min syai'. Dan orang-orang yang takwa itu tidak menanggung, tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan orang-orang lain tadi. Ya, orang takwa tidak boleh, tidak usah menanggung resiko bertanggung jawab terhadap perbuatan orang yang musyrik, yang kafir, yang munafik itu. Walakin la'allahum yattaqun, akan tapi hendaklah memberikan peringatan saja, diingatkan pada ajaran Allah. Oh, itu tidak boleh loh, menghujat Al-Quran itu tidak boleh loh, tidak boleh tuh. Al-Quran itu kitab sucinya Allah untuk umat Islam, kok kamu hujat, tidak boleh tuh, dosa kamu mendustakan Quran tuh. Nah, gitu. Diberi peringatan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu jadi orang yang bertakwa. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai permainan dan perbuatan yang sia-sia. Ya, ini banyak orang yang ngaku Islam, tapi dia itu dalam melaksanakan keislamannya, umpamanya dalam hal salat, mereka itu permain-mainkan salat semaunya, ya kan? Kalau dia butuh ya salat, kalau tidak ya tidak. Kalau dia hanya ikut-ikut perbuatan yang tidak baik-baik dan temannya, tidak akan sholat, itu kan namanya main-main terhadap sholat. Balahuan, dan juga agama itu disia-siakan lah. Nah, agamanya disia-siakan. Wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi. Nah, kalau posisi seperti itu, agamamu kamu permainkan dan kamu hanya berbuat sia-sia, maka kamu itu telah ditipu oleh kehidupan dunia, gitu. Tidak melaksanakan ibadah sholat hanya karena mempunyai kegiatan dunia, karena mengerjakan tugas dunia. Nah, itu namanya kamu ditipu dunia itu. Wa dzakir bihi, maka peringatkanlah dengan Al-Quran tadi. Antum salah nafsin bima kasabat, agar supaya tidak menjerumuskan kepada seseorang itu disebabkan karena perbuatannya. Jadi diingatkan dengan Al-Quran supaya seseorang itu tidak menjerumuskan dirinya, ya, kepada kehancuran karena apa yang diperbuat. Contoh umpamanya orang Islam, anak muda suka berpoya-poya dengan orang banyak, lalu sampai pesta narkoba umpama saja itu mereka diperingatkan tuh dengan ajaran Allah itu, sebab mereka itu kan sama-sama menjerumuskan dirinya kepada kehancuran karena perbuatannya sendiri. Nah, gitu kan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', dan tidak ada baginya itu perlindungan dan
tidak ada juga orang yang menolong mereka kecuali Allah. Nah, jadi orang-orang yang berbuat tidak baik itu pada dasarnya tidak ada yang melindungi. Allah tidak melindungi, tidak ada yang membantu. Padahal kalau yang melindungi mestinya Allah, tapi mestinya tidak begitu. Kalau minta perlindungan Allah harus buat yang baik-baik gitu. Wa in ta'dilu kula adli layu khot minha. Dan jika mereka itu akan menebus dengan tebusan, ya bermacam-macam tebusan, tidak akan diterima darinya itu. Maksudnya begini, orang berbuat dosa, akhirnya terlalu banyak dosanya sampai narkoba, lalu akhirnya mati pun karena narkoba umpamanya. Itu kan su'ul khatimah, akhir matinya karena dalam kejelekan. Nah besok itu kalau di akhirat itu ada orang yang macam itu apa? Kalau punya apa-apa mau untuk menebus dirinya supaya menebus diri pada Allah supaya dia dilepaskan dari neraka masuk surga. Sebab dia ada ayat lain menjelaskan kalau ada orang yang punya kekayaan sedunia dan punya tambah lagi sedunia lagi, itu kalau bisa mau untuk nyogok Allah supaya bisa mengeluarkan dia dari neraka ke surga, itu maksudnya menyogok seperti itu. Kalau di dunia ya orang nyogok umpamanya hakim disogok, ya toh. Pada sebelum sidang nanti pokoknya aku diringankan hukumannya, bisa saja seperti itu. Ulai kaladzina hubsilu biha kasabu, mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan kehancuran sebab perbuatan mereka. Lahum syarabun min hamim, dan mereka itu akan minum air yang mendidih hidup di akhirat itu, ya di neraka itu. Wa adzabun alim bima kanu yakfurun, itu merupakan siksa yang pedih disebabkan mereka itu kafir. Nah itu loh, orang yang kafir melanggar aturan Allah itu besok akhirnya hanya di neraka, dia kasih minum air mendidih, dan itu merupakan siksa yang pedih. Karena apa? Karena mereka itu kafir. Kul Anas min dunillah ma la yang fauna wa la yaduruna wa nuraddu ala aqabikum ba'da hadana Allah. Kaladhi